Marilah kita awali kebaktian Minggu 4 Juli 2021 ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 3 bait yang pertama. Kami puji dengan riang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-7 menjadi nas pembimbing dalam ibadah pagi ini. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 3 bait yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengan jujur di hadapan Tuhan kita mengakui akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang begitu baik, yang begitu mengasihi kami. Di tengah-tengah kesejukan pagi ini, di saat kami Tuhan perkenankan untuk beribadah, kami menyadari bahwasanya kehidupan kami seringkali mengecewakan Tuhan. Terkadang kami tidak mampu
untuk sungguh-sungguh mewujudkan kehidupan dalam kasih. Terkadang kami gagal untuk mengasihi Tuhan dan juga sesama kami. Terkadang kami jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Terkadang kami merasa kuat dengan kekuatan yang ada dalam diri kami. Karena itu, ya Tuhan, pagi ini dengan penuh penyesalan kami memohon ampun. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita nyatakan penyesalan kita lewat nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 32, baitnya yang pertama, Kulihat salibmu. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis dalam 2 Tesalonika 2, ayatnya 16 sampai 17. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersama-sama kita memuji Tuhan lewat Kidung Jemaat 251, bait 1 dan 2, maju berjuanglah terus. Maju berjuang terus.
Selamat pagi, jemaat GKJ Beringin khususnya, dan siapapun yang selama ini menyimak khotbah-khotbah dari channel YouTube GKJ Beringin. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang di surga, yang senantiasa kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi ini ya Tuhan, di saat kami diperkenankan untuk beribadah, kami rindu mendengarkan sapaan Tuhan lewat pemberitaan firman. Karena itu ya Tuhan, tolonglah setiap kami dengan kuasa Roh Kudus untuk bisa mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam pemberitaan firman ini. Terlebih hamba-Mu yang Tuhan percaya, kiranya dimampukan berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu pertama di bulan Juli ini, kita akan bersama-sama menggumuli sebuah tema khotbah yang sangat menarik, dikuatkan dalam kelemahan. Dari bacaan leksionari yang ada, saya mengambil secara khusus dari 2 Korintus 12 ayatnya 1 sampai 10. 2 Korintus 12 ayatnya 1 sampai 10. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun
menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab, jika aku lemah, maka aku kuat. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus, adalah suatu kenyataan bahwa manusia ada dua sisi dalam dirinya. Ada yang namanya kekuatan dan juga ada kelemahan. Nah, pagi ini kita akan menyoroti sisi dari kelemahan yang ada dalam diri manusia. Tidak ada seorang pun di antara kita dapat menghindar yang namanya kesulitan, tantangan, kegagalan, kesedihan, yang semuanya kalau tidak diolah dengan sungguh-sungguh bijaksana, jatuh menjadi kelemahan kita. Itulah sisi yang harus disadari selain kekuatan yang ada dalam diri manusia. Tapi satu hal yang harus dipahami yang seringkali kita lupakan. Bahwasanya tanpa kita sadari kelemahan yang ada dalam diri kita, kadang kita lupa bahwa itu dipakai oleh Allah menjadi alatnya. Bagaimana kita berproses melihat hidup, menjalani hidup, dan menghayati Allah yang hidup. Tergantung kita mengolahnya. Kalau kita bijak, maka kelemahan itu akan menumbuhkan, membangkitkan kita menjadi kuat. Tetapi kalau kita tidak bijak, kelemahan yang ada pada kita bisa membuat kita terpuruk dan menghancurkan kehidupan kita. Maka tidak heran, bahkan sering kita mendengar kisah-kisah sukses seorang tokoh yang justru dimulai ketika mereka bangkrut, ketika mereka gagal, ketika mereka tak berdaya, kemudian bangkit dari kegagalan dan tantangan yang berat sehingga mereka menjadi sukses. Berawal dari kegagalan, kehancuran, bangkit, kemudian menjadi kekuatan yang luar biasa. Nah, itulah yang juga dialami Rasul Paulus. Bacaan kita pagi hari ini sebetulnya kesaksian yang oleh Paulus disampaikan secara khusus kepada jemaat di Korintus tentang status rasul yang dihayatinya. Jadi dia bersaksi. Kalau dia mau cerita pengalamannya dengan Allah, peristiwa-peristiwa yang terjadi bersama Allah, dia bisa. Kehebatan-kehebatan apa yang telah ada dalam dirinya setelah perjumpaan dengan Allah. Tetapi Paulus tidak mau jatuh dalam kesombongan itu. Tidak mau jatuh dalam peninggian diri. Karena kesaksian-kesaksian yang tidak ia katakan melalui suratnya kepada jemaat di Korintus. Ada yang menarik dari bacaan kita. Paulus menghayati supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu atau kesaksiannya. Di sana dikatakan di ayat 7, maka
aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bisa dibayangkan kalau dalam daging kita ada duri. Kesenggol saja sudah sakit, apalagi kalau dalam daging kita ada duri. Itu gambaran untuk membayangkan bagaimana sakitnya, bagaimana pergumulan Paulus dalam dirinya, dalam tubuhnya yang harus dia hayati. Di sana dikatakan yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ya, iblis bisa memakai sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya. Paulus sudah berseru kepada Tuhan. Di sana dikatakan, tentang hal ini aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Paulus ingin menghindar dari rasa sakit itu. Paulus pengen sakit itu tidak dirasakan lagi di tengah-tengah kesibukannya mewartakan Injil Kristus. Mengganggu. Bisa dibayangkan sakit yang dirasakan oleh Paulus. Mungkin orang akan berkata, loh, dia rasul. Kenapa Tuhan tidak mengabulkan? Dia seseorang yang memberitakan kerajaan Allah. Dia yang memberitakan tentang kuasa Allah. Kenapa tidak dikabulkan doanya, bahkan permohonannya? Ini sesuatu yang paradoks. Ya, orang yang begitu mencintai Tuhan, takut akan Tuhan, melakukan sesuatu untuk menyenangkan Tuhan, justru permintaannya tidak dikabulkan. Bahkan Tuhan menjawab seperti ini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Menarik. Ya. Artinya apa? Artinya sengaja Tuhan izinkan sesuatu yang membuat Rasul Paulus ini merasakan sakit, merasakan kelemahan, bermuara pada situasi yang sulit, kadang-kadang menyiksa secara fisik dan juga psikis. Tetapi justru Tuhan tidak mau menghilangkan rasa itu. Yang pertama, Paulus menyadari kalau Tuhan izinkan itu tetap ada rasa sakit itu. Kelemahan-kelemahan itu dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan supaya Paulus tidak meninggikan diri, tetapi juga untuk menyadarkan bahwa apa yang nampaknya kuat, yang selama ini Paulus rasakan, lakukan, sebetulnya kekuatan itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Tuhan. Di Paulus yang lemah, yang ringkih, yang sudah melampaui berbagai macam kehidupan yang sulit di dalam memberitakan Injil, mengalami penyiksaan, penganiayaan, bagaimana harus menghadapi semuanya itu, disadarkan kekuatannya ternyata bukan dari dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat belajar dari tema ini dan juga dari apa yang menjadi kesaksian Paulus, dikuatkan dalam kelemahan. Setiap orang, setiap kita tentu memiliki kelemahan dalam dirinya. Kelemahan dari luar bisa terjadi, yang sifatnya situasi hidup yang sulit, yang bermuara mengakibatkan kita lemah, tidak berdaya. Seperti saat ini, semua seakan-akan menjadi lemah, tidak berdaya karena pandemi COVID-19. Semua sisi kehidupan seakan dilumpuhkan, manusia tidak berdaya. Hal itu
kalau kita positif atau bijak melihat, sebetulnya bisa dipakai menjadi alat Tuhan agar kita sadar bergantung pada Allah. Kemudian yang kedua, kelemahan yang dari dalam, mungkin sakit penyakit, mungkin pergumulan-pergumulan yang harus dihadapi, juga bisa dipakai oleh Allah untuk menyadarkan kita bahwa sejatinya kita membutuhkan pihak lain selain Tuhan, juga orang-orang yang ada di sekitar kita, sesama kita. Dan yang ketiga yang harus dihayati setiap orang beriman. Tidak kalah pentingnya dari nomor 1 dan nomor 2, sikap penyerahan diri kepada Tuhan. Mari kita simak ayat 10. Paulus katakan demikian. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Artinya Paulus ikhlas. Ada sesuatu yang menggerogoti, membuat dia sakit, mengganggu pelayanannya, mengganggu hidupnya. Dia ikhlas, rela, karena untuk Tuhan. Ini menarik. Semua akhirnya Paulus sadar. Di sana dalam bahasa sehari-hari penyerahan diri kepada Tuhan. Dalam bahasa Alkitab di tempat ini dikatakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puncak penghayatan Paulus, Tuhan berkarya di dalam kelemahannya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus dan mengasihi Kristus. Mungkin di antara jemaat GKJ Beringin dan siapapun yang pagi ini mendengarkan khotbah saya lewat channel YouTube GKJ Beringin sedang mengalami situasi yang sulit, yang bermuara menjadi kelemahan dalam kehidupannya. Biarlah apa yang menjadi kesaksian Rasul Paulus itu menjadi pembelajaran. Tidak semua yang kita rasakan seakan-akan kita lemah dan tidak berdaya itu menghancurkan kita, tetapi justru menguatkan kita untuk bisa melihat Allah tidak tinggal diam. Allah berkarya dan memakai kita dalam kelemahan kita. Selamat merenungkan. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, memperbaharui iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli sesuai dengan pujian Kidung Jemaat 280 bait 1 sampai 3. Naik
jadi suci di dalamnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan yang begitu baik, maha baik, yang begitu mengasihi kami bersyukur ya Tuhan. Pagi ini kami boleh memuji-muji Tuhan lewat kidung yang kami nyanyikan. Kami boleh mengagungkan Tuhan, bahkan kami boleh merasakan sapaan Tuhan lewat pemberitaan firman. Secara khusus, saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk jemaat-Mu di tempat ini, jemaat GKJ Beringin, di tengah-tengah situasi yang sulit karena pandemi COVID-19 ini. Berikan mereka hati yang mau percaya dan mempercayakan bahwasanya kehidupan mereka dalam pemeliharaan Tuhan. Yang saat ini sedang sakit, mohon campur tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan, sehingga mereka beroleh kesembuhan. Yang saat ini mereka sedang dalam terpuruk oleh karena berbagai macam persoalan hidup yang menjadikan mereka lemah secara iman, kiranya Tuhan rengkuh mereka. Pagi ini ya Tuhan, hamba-Mu juga mendoakan untuk kehidupan orang-orang yang telah terpilih, terpanggil untuk melayani Tuhan, baik itu anggota majelis, keluarga Bapak Pendeta Emeritus Widiatmojo, dan semua yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan lewat gereja ini. Kiranya mereka boleh senantiasa melayani Engkau dengan sukacita, meskipun dalam situasi yang sulit seperti ini. Berikan mereka kesukacitaan, berikan mereka semangat untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Pagi ini, hamba-Mu juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih dalam situasi sulit oleh karena COVID. Berkati para pemimpin kami dalam menyikapi masalah yang begitu berat ini ya Tuhan. Baik dari sisi kesehatan, keselamatan manusia, maupun sisi ekonomi yang semuanya tidak bisa terpisahkan. Berikan kebijaksanaan untuk para pemimpin kami, sehingga kami merasa tidak sendiri, bangsa dan negara hadir di tengah-tengah pergumulan masyarakat. Kami serahkan situasi ini ya Tuhan, dalam tangan kuasa yang dari Tuhan. Hamba-Mu juga mendoakan untuk para tenaga kesehatan yang berjibaku menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan nyawa manusia yang saat ini begitu rapuh oleh karena pandemi. Beri mereka keikhlasan, kesehatan, dan kesukacitaan, kekuatan yang dari Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan sepenuhnya kehidupan umat-Mu, khususnya jemaat GKJ Beringin, ke dalam tangan pengasihan. Kami hendak mengakhiri doa syafaat kami, sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan pada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan yang kita haturkan dalam kebaktian ini, kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 96 ayatnya 8-9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 450 bait 1, Hidup Kita Yang Benar. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur sampai pada saat ini kami dimampukan menikmati kehidupan pemberian Tuhan. Kami dimampukan menghayati segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami, bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu ya Tuhan, sebagai wujud rasa syukur kami di saat kami beribadah pagi ini, kami pun hendak mewujudkan syukur kami lewat persembahan, yang kami sadari tidak sebanding dengan berkat-berkat yang telah kami terima dan kami nikmati dari Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan berkenan untuk menerima. Berkati ya Tuhan, orang-orang yang telah terpilih untuk mengelola persembahan ini dengan hati yang penuh tanggung jawab. Sehingga lewat persembahan ini, lewat kehidupan gereja kami, nama Tuhan dimuliakan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 332 bait 1, Kekuatan serta Penghiburan. Diberikan Tuhan padaku.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.